Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, siyadatul habaib wal masyaikh wal qiyahiyat al ahibba rahimakumullah, wa sa'adatul hadirin wal hadirat, barakallahu lana wa lakum jami'an. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala wafiqana wa iyyakum lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para habaib, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, begitu juga para umaroknya, para tokoh masyarakatnya yang berkumpul bersama kita di acara yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus sahibul bait, saudara, itu pondok pesantren Nurul Iman, pimpinan akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-ustadz Amin Fagih Surwani. Mudah-mudahan pondok pesantren ini beserta seluruh pengurusnya, pengasuhnya dan santrinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan salihan thayyiban ma'muran mubarakan, dan semoga Allah keluarkan dari pondok pesantren ini generasi-generasi Qur'ani yang siap berjuang di jalan Allah dan Rasulnya untuk menjaga dan membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang saya cintai semua yang ada di sini, melalui daripada pengajian pada hari ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh saudara-saudara saya di Madura, karena beberapa waktu yang lalu saya tunda kedatangan saya karena saya ada safari di Jawa Barat yang begitu padat sampai kelelahan, bahkan sampai saya punya istri keguguran. Nah, ditambah lagi setelah itu saya sakit, jadi tolong dimaklumi, bukakan pintu maaf, jangan lagi ada yang kecewa. Dan hari ini sengaja saya datang untuk bayar hutang kepada orang Madura. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan, di depan saya di sana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM 50. Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir! Yakinlah, enggak usah khawatir. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, jangan sekali-kali kau duga, kau berprasangka bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu mengabaikan saudara apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul?
Nah, jadi peristiwa KM 50 saudara adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Nggak boleh dibiarkan. Sekarang para pembantainya masih gentayangan, para pembantainya masih berkeliaran. Kalau hari ini 6 laskar, kalau kemarin 6 laskar yang dibunuh, besok mereka bisa bunuh santri, bunuh anak siapa saja kalau mereka dibiarkan. Betul? Maka itu saya mau tanya, pembantai KM 50 biarkan atau kejar? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, pembantaian KM 50 ini bukan peristiwa biasa. Jadi memang di sana ada tangan-tangan aparat yang bekerja, yang terlibat. Nggak boleh kita biarkan saudara. Nah, jadi pada saat kejadian KM 50 tersebut, sebetulnya yang menjadi target adalah saya. Mereka mau kejar saya, hajar saya, habisi saya, saudara. Tapi sebagaimana kita tahu, uridu turidu walakinallah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang punya keinginan mutlak siapa? Allah. Mereka menginginkan saya mati, Allah nggak menginginkan saya mati dulu, saudara. Nah, tapi sungguh begitu mereka kesal karena tidak bisa mentargetkan saya selamat dengan keluarga. Ketika itu saya tidak sendiri, saudara. Ini para menantu saya, Habib Hanif ikut, saudara. Habib Alwi juga ikut. Saya punya menantu, saya punya cucu-cucu yang masih kecil-kecil, saudara. Ada dalam mobil. Ada dalam mobil, dan mereka semua saudara tahu bagaimana saudara perasaan mereka ketika itu, yang dikejar, yang diberondong, yang ingin dibunuh, saudara. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ada perempuan, ada anak kecil di mobil kita, saudara. Mestinya kalau mereka membunuh saya yang gentleman, betul? Betul. Tantang saja Habib Rizik, ayo kita perang, kapan? Silakan tentukan tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan, kapan saja mereka mau bunuh saya, tetapkan waktunya, saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka, betul? Takbir. Ini enggak, yang mau diganggu perempuan, yang mau diganggu anak kecil, pengecut tidak? Ayo jawab orang Madura semua, pengecut tidak? Pengecut tidak? Apalagi orang Madura yang biasa carok, betul? Orang Madura gentleman, betul? Jantan, betul? Mau berkelahi 1 lawan 1, betul? Takbir. Ini enggak dijegat di tengah jalan, saudara, dengan banyak mobil, banyak aparat, dan mereka tidak pakai baju aparat saat itu, dan mereka tidak pakai mobil dinas saat itu, dan mereka tidak menunjukkan, saudara, tanda pengenal kalau mereka aparat. Siapa yang tahu kalau mereka aparat? Betul? Kami pikir mereka dibegal, mereka penjahat, ingin melukai kita, mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, saudara, laskar yang di belakang, saudara, ada 2 mobil terus menghalangi mereka. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, saudara. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, tapi diusir dengan mobil laskar. Mereka coba mendekat ke mobil saya, diusir dengan mobil laskar, saudara. Akhirnya laskar yang di belakang menutup jalan sehingga mereka tidak bisa lagi ke depan, saudara. Akhirnya saya punya mobil Habib Hanif, mobil mantu-mantu saya yang lainnya, saudara, diminta oleh komandan laskar saat itu, Habib meluncur lebih dulu, biar kami yang di belakang yang untuk menjaga agar mereka tidak bisa mendekat. Kemudian kami meluncur lebih dulu semua. Jadi laskar-laskar ini pemberani tidak? Pemberani tidak? 6 laskar ini, saudara, mereka tunggu di belakang. Begitu saya melesat keluar dari tol, masuk ke dalam satu pasar, matikan mesin, matikan lampu, saudara. Kenapa? Karena banyak perempuan, banyak anak kecil, ada bayi di mobil kita, saudara. Dan kita berangkat bukan mau perang. Kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa sajam, kita tidak bawa pistol, tidak. Jadi kalau dikatakan 6 laskar ini membawa senjata, bohong, fitnah, saudara.
Begitu kita tantang sekarang, ayo hei para pembantai KM 50 siapapun anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini buat semua saudara, bahwa 6 laskar ini bohong kalau dibilang melakukan perlawanan. Mereka hanya menghalangi. Nah, karena mereka menghalangi, para pembantai tadi marah, ditembaki mobil mereka, saudara. Mobil yang satu sempat lolos, mobil yang satu saudara ditembaki, sampai satu laskar yang duduk di depan sebelah supir saudara tembus di bagian matanya. Tapi belum mati saat itu saudara, masih sekarat. Satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan saudara, karena ditembaki dari kanan, peluru itu masuk ke pinggang sampai ke pahanya saudara. Belum mati saudara. Akhirnya ban mobil ditembaki, mobil diberondong, sehingga mobil tersebut yang tadinya sudah keluar dari pintu tol Kerawang Timur dipaksa masuk lagi ke pintu tol Kerawang Barat saudara. Disitulah mereka diberhentikan di KM 50. Turun di KM 50, mereka masih hidup 6-6-nya. Bohong kalau ada yang bilang mereka sudah mati di situ saudara. Masih hidup 6-6-nya. Yang 4 dalam keadaan sehat, selamat, disuruh tiarap di aspal saudara. Yang 2 sudah tidak bisa berdiri karena sudah banyak darah saudara yang keluar, apalagi yang tertembak matanya. Tapi saksi-saksi hidup, orang-orang yang bekerja di KM 50, pedagang-pedagang warung yang ada di KM 50, petugas-petugas yang ada di KM 50 memberikan kesaksian bahwa 6-6-nya saat di KM 50 masih hidup. Kemudian mereka dibawa saudara, tiba-tiba besok siang diumumkan mereka mati 6-6-nya. Apa alasan polisi saudara? Yang 4 dimasukkan ke mobil tanpa diborgol, melakukan perlawanan, terpaksa ditembak 4-4-nya dalam mobil. Bohong. Kenapa bohong? Saat mereka ada dalam mobil saudara dan mereka dibawa, ada mobil petugas KM 50, mobil kerek, mobil derek yang mengikuti. Nggak ada tanda-tanda di mobil tembakan, nggak ada tanda-tanda mobil di depan pergumulan saudara. Bohong. Kalaupun betul ada yang menarik 4-4-nya saudara yang katanya berkelahi dalam mobil, semua ditembak di jantung saudara, dan semua ditembak di bagian paru, 2 peluru semuanya dapat saudara. Nggak sampai di situ, bahkan di bagian lubang peluru saudara ada kulit terbakar. Kalau ada kulit terbakar artinya apa? Ditembak jarak dekat saudara, bukan dari jarak jauh. Orang kalau ditembak jarak dekat, ditempelkan ke kulit, pasti kulitnya ikut terbakar saudara. Jadi ini eksekusi, bukan pergumulan. Itu bukti pertama. Bukti kedua, eksekusi. Yang 2 lagi sudah sekarat. Yang 1 matanya saudara, matanya ini sudah kena peluru saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat. Ternyata yang sudah sekarat ditembak juga di jantung saudara. Apa yang sekarat lagi melawan juga? Mana mungkin orang sekarat melakukan perlawanan? Dusta. Nah jadi yang 2 juga sama, ditembak dekat saudara di jantungnya, dan 1 lagi di parunya saudara. Ini eksekusi namanya, pembunuhan oleh aparat negara atas perintah atasan. Itu pelanggaran HAM berat saudara. Makanya kita tidak akan berhenti. Lihat aja, begitu nanti pemerintahan ini berganti sebentar lagi, semua yang terlibat akan kita seret ke pengadilan saudara. Setuju? Setuju? Enggak peduli siapapun yang terlibat saudara, mau jenderal, mau presiden sekalipun, kalau terbukti terlibat, semua akan kita seret ke penjara, biar mereka membusuk dalam penjara saudara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak?
Manusia-manusia brengsek kita jebloskan ke penjara. Setuju tidak? Takbir. Nah makanya manusia-manusia brengsek lagi ketakutan. Bagaimana supaya mereka selamat? Bagaimana supaya mereka nggak diuber? Oh caranya gampang. Adu domba aja Habib sama Habib. Adu domba aja Habib sama Kiai. Adu domba aja Kiai sama Kiai. Maka itu sekarang saudara banyak oknum-oknum disebar, ngaku Kiai, ngaku Ustadz, ceramah kemana-mana, keluar masuk kampung, mengadu domba Habib, Kiai dan para ulama saudara. Nah saya mau tanya, adu domba semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Makanya Anda lihat sekarang, dulu saudara, di tahun 1955 sampai tahun 1965 PKI berkuasa, PKI masuk dalam kabinet, PKI banyak jadi menteri, PKI dekat dengan presiden. Maka itu PKI saat itu dengan leluasa mencaci maki kiai dan ulama saudara, mencaci maki santri-santri. Apa mereka bilang saudara? Santri-santri yang pakai sarung, kiai-kiai yang pakai sarung, itu semuanya kadrun, kadal gurun. Itu bahasa tahun 55 saudara. Tahu-tahu sekarang dipakai lagi istilah kadrun. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya saudara, dulu yang pakai PKI, kira-kira sekarang yang pakai siapa? Sama anak keturunan PKI saudara. Nggak sampai di situ, mereka bilang Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi. Al-Quran itu saudara, itu kitab pendatang, bukan kitab suci bangsa Indonesia. Jilbab itu kalau perempuan pakai jilbab seperti santriwati-santriwati kita, mereka bilang itu pakaian Arab. Jadi Islam di Arab-Arabkan, Al-Quran di Arab-Arabkan, jilbab di Arab-Arabkan. Itu dulu kerjaan PKI. Jadi kalau sekarang ada yang melakukan itu, patut dicurigai sebagai maka sekarang mereka teriak-teriak Habib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Bahkan mereka katakan Habib itu turunan Yahudi semuanya adalah Habib diyahudikan. Nggak sampai di situ saudara, nasab Wali Songo diobok-obok oleh mereka saudara. Nasab Wali Songo yang bermarga Asmat Khan, turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, di mana Wali Songo adalah Ba'alwe, Wali Songo adalah Zuriyatul Rasul, Wali Songo adalah habaib. Diobok-obok mereka punya nasab. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jadi bukan nasab Ba'alwiyah yang dobok-dobok saudara, nasab Wali Songo, ulama-ulama mulia kita yang menyebarkan Islam di Indonesia radhiyallahu anhum. Nasabnya berdiobok-obok sampai tuh nasab nggak jelas sekarang saudara. Begitu ditarik dari Ba'alwi saudara, nggak jelas itu nasab sekarang. Padahal manuskrip saudara yang tersedia sekian banyak saudara, mayoritas menyatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin di Banten saudara, semuanya bermarga Asmat Khan. Kalau Asmat Khan berarti dari klan Ba'alwe. Kalau Ba'alwe berarti keturunan dari Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kalau turunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir berarti turunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya di sini semua, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ustadz-ustadz kita? Siap bela habaib? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah makanya saya datang kemari saudara, di samping tadi kita mengingatkan soal harus diusut tuntas pembantaian KM50, saya juga ingin mengingatkan, memberikan warning. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Hati-hati,
kita sedang dihina-hina, saudara. Hari ini ulah habaib yang dihina-hina, besok semua kiai dihina-hina, saudara. Hati-hati. Dulu begitu kerjaan PKI, begitu masyarakat dibikin bingung, lalu apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka menyerbu pesantren-pesantren. Berapa banyak pesantren yang dibakar, kiai yang dibunuh, santri yang dibantai. Ini semua ulah kerjaan PKI, saudara. Jangan anda pikir PKI diam. Dulu saat kejadian PKI ada 1,5 juta orang, saudara. Mereka punya anak, mereka punya cucu, mereka punya pengikut. Yang saat ini, saudara, salah satu keturunan PKI yang menjadi anggota DPR RI menyatakan bahwa keluarga besar PKI di Indonesia saat ini nggak kurang dari 20 juta orang, saudara. Mereka dendam kepada siapa? Kepada kiai, karena kiai dianggap, saudara, yang membunuh bapak-bapak mereka. Bukan kiai membunuh bapak mereka, bapak-bapak mereka menyerang kiai, menyerang pesantren, menyerang santri, ya dilawan oleh umat Islam. Betul? Betul. Begitu saya mau tanya, mau biarkan PKI bangkit kembali? Mau biarkan PKI bangkit kembali? Kalau PKI bangkit kembali, saya mau tanya semua, siap jihad? Siap jihad? Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, coba-coba mereka mengganggu kiai, mengganggu habaib, mengganggu pesantren, saudara. Apalagi coba-coba mereka memberani sweeping ulama, sweeping ba'alwe, sweeping kiai, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir, takbir. Nah, baiklah ya kawan. Jadi saya ingatkan semua, kita harus rapatkan barisan. Setuju? Tingkatkan persatuan. Setuju? Kuatkan persaudaraan. Setuju? Sebab kalau kita bersatu, kita berjuang bersama, nanti diberkahi oleh Allah, dapat pertolongan Allah. Nah, kalau sudah dapat pertolongan Allah, pasti kita menang, saudara. Jadi kalau kita bersatu, saudara, Allah suka, Allah ridho, Allah berkahi. Mana dalilnya? Nabi yang bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, berjamaah, bersatu, berjuang bersama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab, saudara, pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Begitu kita berjuang bersama, ikhlas, li'ila kalimatillah, menegakkan agama Allah, pasti Allah akan memenangkan kita semua. Amin. Oh, dari mana dalilnya kok pasti, saudara? Kok bisa mengatakan pasti, saudara? Kalau kita membela Allah, pasti Allah memenangkan kita. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan hukum Allah, maka Allah nyatakan yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Ini firman siapa? Ini janji siapa? Percaya kepada Allah, yakin, beriman, takbir. Allah yang janji. Di ayat yang lain Allah nyatakan, in yansurkumullaha fala ghaliba lakum. Jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan Allah, maka fala ghaliba lakum, enggak bakal ada yang bisa mengalahkan kamu, saudara. Alhamdulillah. Percaya tidak dengan janji Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka itu, yuk kita bela Allah, yuk kita bela Nabi, yuk kita bela ulama, yuk kita bela kiai, yuk kita bela habaib, yuk kita bela madrasah, yuk kita bela majlis taklim, yuk kita bela Islam. Insya Allah, Allah akan memenangkan kita semua. Amin ya Rabbal. Siap bersatu? Siap bersaudara?